Bagi wanita yang tidak terlalu deras darahnya atau hadasnya atau kencingnya, misalkan setelah dicuci dikeringkan, maaf, misalkan yang terlihat sekian, kemudian air mencucinya itu harus sampai ke bagian batin, sampai ke bagian yang tidak terlihat, dikeringkan dalam jarak misalkan 4 menit, misalkan itu darahnya sampai ke bagian yang terlihat ini. 4 menit itu untuk mengerjakan, misalkan sholatnya ini 4 rakaat, maka hukumnya wanita ini tidak termasuk daimul hadas. Setelah bersihkan, dicuci, dikeringkan, hadasnya tidak keluar-keluar sampai waktu yang cukup. Sehingga dia tidak perlu sumpel, juga tidak perlu memakai pembalut. Kalau memakai pembalut saja, boleh, tapi tidak wajib. Kalau misalkan setelah dicuci, dikeringkan, ini mencucinya sampai ke bagian batin, kemudian dikeringkan, dan darahnya keluar sampai bagian yang terlihat ini, dalam jarak waktu 2 menit sudah keluar lagi. Sudah keluar, terasa sampai bagian yang terlihat. Maka dibutuhkan, karena 2 menit ini tidak cukup untuk sholat 4 rakaat, misalkan begitu. Karena sholatnya mau 4 rakaat, bukan sholat subuh. Tidak cukup untuk mengerjakan sholat, maka dinamakan waktu adalah daimul hadas. Karena dalam waktu yang tidak cukup untuk sholat, darahnya sudah keluar ke bagian yang terlihat ketika jongkok. Maka dibutuhkan memakai sumbel atau sumbat. Bisa dipaham yang bertanya tadi? Ada yang ditanya lagi? Punten Ustaz, seumpamane dikeringkeun pun. Kalau tidak dikeringkan dan darahnya itu masih ada, masih nyambung, maka dinamakan masih membawa najis. Seperti ini. Maaf, yang terlihat sekarang yang sekian, kemudian ia cebok ke sini sampai bagian batin, tidak dikeringkan tempatnya ini, dan darahnya keluar ini akan mudah, kalau tidak dikeringkan, darah itu akan mudah meresap karena ini kondisinya basah. Darah itu cair, ketika ada cairan habis dicebokin, kalau nggak dikeringkan meresap. Dan ketika meresap ini tidak akan ada bedanya antara kering dengan keluarnya darah. Dia tidak bisa merasakan darahnya itu akan keluar di bagian yang terlihat atau tidak, karena dari awal tetap basah. Kalau ini sudah dikeringkan, nanti ada keluar sampai ke bagian yang terlihat ini, maka akan ada rasa yang berbeda. Nah, rasa berbeda itu waktunya cukup untuk mengerjakan sholat apa enggak munculnya. Setelah dikeringkan, munculnya rasa yang basah tadi, itu cukup untuk sholat apa enggak. Kalau tidak cukup, maka butuh pakai sumbel atau sumbat. Kalau tidak cukup, kalau cukup, maka tidak perlu memakai sumbel atau sumbat. Itu kebutuhan untuk dikeringkan itu bisa membedakan rasa darah itu keluar apa enggak. Kalau tidak dikeringkan, darah itu akan bisa ngeresap sampai ke bagian yang terlihat ini, kita tidak tahu, sehingga bisa membatalkan sholat karena menjadi tidak dimakfu.
Mengapa tidak dimahu? Karena bisa diusahakan untuk tidak seperti itu. Ketika dikeringkan, maka akan bisa dirasakan sedang keluar darah apa enggak. Maaf, bagi yang hadir di sini, orang yang asalnya tidak keluar darah, kemudian keluar flek, itu rasanya beda apa enggak? Iya. Kalau lumayan banyak kerasa, Ustaz. Jadi kan ada rasa yang berbeda kan? Maaf, basah-basah atau bagaimana yang ada rasa yang risih, nggak enak gitu kan mungkin. Iya, Ustaz. Nah, ketika itu dikeringkan dulu, kemudian ada rasa yang berbeda, kan bisa dipahami, bisa dirasakan. Kalau dari awal itu sudah basah dan tidak dikeringkan, untuk membedakan itu bekas air bersuci tadi, atau darah yang baru kan menjadi rancu atau agak sulit untuk dibedakan. Benar gitu apa enggak? Iya. Nah, itu butuhnya untuk dikeringkan itu. Itu kan tidak selalu flek kan? Bisa juga yang dihukum istihadah itu ketika deras. Bahkan bisa jadi justru darah yang kental, hitam, itu bisa juga dihukumi istihadah. Leres ngoten mboten? Iya, Ustaz. Istihadah itu darahnya nggak selalu lemah, terkadang darahnya kuat. Bisa dipaham? Bisa. Jadi kalau dia termasuk ghairu mumazah, maka bisa jadi yang dihukum istihadah itu bisa jadi darah kuat. Sehingga sedang deras, sedang kental, sedang bau, itu justru dihukumi istihadah. Karena hukumnya yaitu ghairu mumayyizah, ikut adat. Berbeda halnya jika mumayyizah, yang dihukumi haid adalah yang darah kuat, yang lemah istihadah. Ada yang ditanyakan? Insya Allah, Ustaz. Ya, ada? Cukup? Insya Allah. Ini sudah mendekati jam 10 waktu Indonesia Barat. Teman-teman yang di timur mungkin sudah terlalu malam. Kita akhiri pertemuan ini. Sambung malam Sabtu depan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kasar atau bagaimana. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat, bisa kami bisa disampaikan yang lain. Semoga bisa paham teman-teman yang Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Jazakallah Ustaz. khairan.